Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadis yang menjanjikan orang yang berpuasa dijamin tetap eksis, tetap sehat. Tentu kalau menjalaninya itu sesuai dengan bahasa kerennya itu juknis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk teknis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tazalu ummati bi khairin. Dawuh Kanjeng Nabi, selamanya umatku ini dijaga sehat, walaupun berpuasa Ramadan atau berpuasa di luar bulan Ramadan. Di antara petunjuk teknisnya Rasul, ma ajalul fitrah wa akharu sahur. Selagi umatku ketika berpuasa itu mau menyegerakan berbuka puasa dan mau mengakhirkan makan sahur. Ini hadis yang sahih. Adapun hadis yang masyhur tapi tidak sahih, tidak benar, sumu tasihu, berpuasalah kalian pasti menjadi sehat. Hadis kalau tidak sahih itu kebenarannya tidak bisa difahami secara mutlak. Pada satu sisi mungkin ungkapan itu ada benarnya, sehingga puasa itu bisa menjadi terapi kesehatan. Dan tidak sedikit dengan puasa orang bisa sehat. Tapi di sisi lain harus ekstra hati-hati. Orang puasa tertentu apabila menggunakan terapi puasa enggak malah sehat, malah naudzubillahi min dzalik. Itulah sebabnya syariat memberi rukhsah bagi yang ada uzur, entah itu uzurnya bepergian, entah itu uzurnya sakit, tidak harus puasa Ramadan. Ada kemudahan, boleh tidak berpuasa Ramadan. Solusinya ya nanti mengganti di hari-hari yang lain. Bahkan terkait orang yang terbeban jika menjalani puasa, tidak ada kewajiban puasa baginya.
solusinya cukup diganti dengan membayar fidyah. Begitulah. Jadi jangan sampai sakit apapun terapinya dengan puasa. Tidak. Sekali lagi, orang yang sehat, yang berpuasa, dijamin oleh Rasul tetap kondisinya akan baik, kondisinya akan sehat. Nah, tadi sudah kita paparkan di antara konsep biar sehat walaupun berpuasa, di antaranya kapan ya kita ini bersegera untuk takjil, dan kapan sahurnya itu malah diakhirkan. Dalam kasus seperti ini aja, apalagi di rumah tangga kita, khususnya ibu-ibu ini, mumpung jam 11 malam masih belum tidur, wis makan sahur pisan. Nanti kalau sudah tidur dibangunkannya sulitnya luar biasa. Nah, kalau aturan Rasul sudah dilanggar, maka Rasul bebas dari apa yang dijanjikan kepada kita semua. Mari kita kupas misalnya menyegerakan takjil. Ini aja, mohon maaf, persepsi kita kalau ditanya apa sih takjilan itu, jawabannya macam-macam. Ada yang menjawab makanan ringan, ada yang menjawab tidak boleh dimasak, berarti wujudnya buah-buahan. Ada yang jawab pokoknya sak serupan air cukup sebagai pembatal sholat. Macam-macam masyarakat memahami takjilan itu. Di kampung saya ada kasus yang menarik. Seorang ibu itu ingin memberi takjilan, diwujudkan makanan yang enak sekali dan awet. Artinya awet, bisa untuk dimakan jam 7, jam 8, jam 9, mungkin jam 10. Apa itu namanya? Kue tok. Kue tok namanya gitu, yang punjer itu loh. Rata-rata warnanya merah, di dalamnya ada kacangnya itu ya Pak ya. Saya dengar namanya kue tok begitu, tidak tahu di Surabaya namanya kue apa Pak. Sama, kue tok gitu. Dikirim ke masjid, anaknya suruh ngawal, coba kawal enak, betul-betul kue ibu ini untuk takjilan atau enggak gitu. Begitu diterima oleh takmir, kue tok itu disimpan gitu, tidak dikeluarkan untuk takjilan. Lapor anaknya, Bu, waktu berbuka tadi kok kuenya gak tampak ya gitu, kue tok ibu itu kok gak disuguhkan ya gitu. Kira-kira ibu ini marah atau tidak? Marah, karena sudah sadar. Kemarin ada pengajian, man ta'ama iman
kana lahu mislu ajri fa'ili walam yangkus min ujuri syai'a. Siapa yang guyub memberikan takjilan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya, melakukan puasa tanpa mengkorting pahala yang berpuasa sedikit pun. Bisa dibayangkan kalau kita memberi takjil itu 10 orang saja, dan setiap orang dapat pahala 1 miliar misalnya, maka kita kecipratan mendapatkan pahala berapa? 10 miliar tanpa mengkorting hak pelakunya sedikit pun. Ketika ungkapan ini disabdakan Rasul, kasihan teman-teman yang tidak punya itu. Sabaqa ala ghniya'u ya Rasulullah. Kalau begitu orang-orang kaya jelas mendahului kami orang-orang miskin ya Rasul. Kenapa? Mereka dengan kekayaannya bisa memberi takjilan kepada orang yang berpuasa. Lah kami tidak mampu. Apa kata Rasul? Pahala seperti itu bukan hanya diberikan kepada orang yang ikhlas memberi makanan hebat, enggak. Di antara kita yang ikhlas memberi seserupan susu, itu pahalanya juga sama. Sehingga di Saudi itu cangkirnya sak jempol-jempol menubak, itu pahalanya sama. Masih tidak mampu memberi seserupan air putih saja, pahalanya juga tidak kalah. Cuma kita jangan mengakal-akal. Wah, kalau memberi kopi podo ambil air putih, tak gembong air putih ae jomono. Fastabiqul khairat. Yang mampu dengan susu monggo. Yang mampunya hanya dengan air putih monggo. Sehingga pengalaman ketika berbuka di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu sudah dikapling, Pak. Satu kapling sudah ada kaplingannya. 3 bulan sebelum Ramadan, yang ingin memberi takjilan itu daftar dulu, Pak. Ambil berapa kapling. Nah, setiap ngapling itu punya orang yang bagaimana menggait tamu agar ikut takjilan bersama kelompoknya. Jadi kalau sampean datang itu, waduh, ikut saya, begitu royoan gitu, guyub sekali, Masya Allah. Kalau di luar masjid boleh berupa nasi, tapi kalau yang dimasukkan masjid sudah ada aturannya, paling roti boleh, kurma boleh. Tapi kalau yang di luar, makanan apa yang tidak ada? Yang suka kabuli, ya tinggal duduk, pembagian nasi apa? Kabuli. Yang suka biryani, ya sudah duduk di kawasan teman-teman yang ingin membagi nasi biryani. Begitu. Dulu zaman Rasul, karena fasilitasnya itu adalah kurma, oleh Rasul digantung begitu.
digantung. Ada 2 ustuana, yang satu masih tampak melekat di mihrabnya Rasul. Nah, yang satu ini sudah tidak nampak, itu dulu masih tampak melekat di rumahnya Rasul, ditarik tali. Nah, yang namanya kurma itu kan kayak jambi begitu. Datang, taruh situ, digelantungkan di situ. Itu dulu. Kalau sekarang diamparkan yang namanya plastik, yang diameternya itu sampai 1,5 meter begitu, taruh di situ. Masya Allah. Begitu azan maghrib dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Royokan mengambil itu, ambil, kasihkan temannya, ambil, kasihkan temannya, begitu. Masya Allah. Samalah dengan di masjid kita ini, sama. Samanya apa? Royoannya sama, tapi nggak diberikan temannya, dimakan sendiri gitu. Mungkin karena di sini itu sudah masyhur hadis man sobaro lafaro, sing sabar mesti lapar. Wa man ta'akhara fala umana lahu, yang mengakhirkan ambil jatah gak kumanan gitu. Itu Masya Allah. Kita tahu bahwa kurma itu makanan pokoknya orang Arab. Dalam bahasa hadis, takjilnya Rasul itu makan 3 butir kurma. Tapi supaya difahami, kurma yang disantap Rasul itu ajwa yang super, yang besarnya 1 kepelan itu, yang akhirnya dibawa ke California, ditanam di sana, dibuatkan rumah kaca, suasananya kayak Saudi Arabia. Nah, sekarang muncul yang namanya kurma California itu. Saya sering dikasih 1 aja, nggak habis, Pak. Mungkin 1 kurma itu nilainya sama dengan 1 piring. Kalau 3 kurma berarti nasinya 3 piring. Maklum ini kan cerita di Arab. Jadi di sana itu kalau makan nasi bukan pakai piring, pakai lengser begitu. Nah, nanti kalau puasa, Bu, ya jangan 1 lengser dihabiskan, entah separuhnya atau sepertiganya. Begitu mempersepsikan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dipersepsikan di Indonesia kurma itu kan buah-buahan, tidak boleh dimasak, tidak begitu. Bahkan menganggap kurma dalam pandangan kita itu makanan ringan. Enggak, itu makanan pokok bangsa Arab. Lah makanan pokok kita apa? Kalau nasi, mestinya takjilannya itu pakai apa? Nasi gitu. Kapan ya memahami hadis seperti kita hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagi teman-teman yang biasanya makan jagung, takjilannya pakai apa, Pak? Ya jagung. Yang biasanya makannya sagu, takjilannya apa?
ya sagu gitu. Orang itu akan eksis kalau dia menikmati makanan pokoknya. Makanya jamaah saya yang saya pandu itu biar sehat harus bisa menikmati makanan orang Arab, Pak. Kalau belum bisa menikmati kabuli, biryani, susah hidup di sana. Rahasianya apa? Diawali dengan mengkonsumsi buah zaitun. Itu caranya. Kalau sudah terbiasa makan buah zaitun, makanan samoli, roti yang didudukkan tak itu enak, Pak, gitu. Nah, kalau sudah merasa nikmat makannya, insya Allah dijamin sehat. Itu gambarannya. Sehingga merubah mindset takjilan itu tidak gampang, Pak. Saya tidak tahu di sini tuh takjilannya pakai apa kira-kira. Godo gedang atau godo telo. Ya muka-muka wareg, Pak, gitu. Takjilan itu menyegerakan makan, Pak. Ya tujuannya makan ya biar kenyang gitu. Biar mencukupi kebutuhan badannya. Itu gambarannya. Saya menyaksikan waktu kecil dulu takjilannya itu apa? Mangan pencit, Pak. Gara-gara pagi-pagi subuh-subuh golek pencit logur disowimpen dipakai takjilan, ya ngurus banget gitu. Karena ndak ngerti dulu. Itu gambarannya. Kapan ya dirubah takjilannya nanti yang cocok dengan makanan pokok keseharian. Itu gambarannya. Saya ingin bertanya, Pak, Bu, nanti kira-kira ketika takjilan boleh ndak minum es? Boleh. Tapi kalau ngerti petunjuk Rasul, ndak bakal minum yang dingin-dingin. Itulah kita jadi berpuasa tapi masih jauh dari bimbingan Rasul. Coba ketika azan maghrib dikumandangkan, bersegera kita makan, doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Kok doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu, kadang-kadang ditambah birahmatika ya arhamar rahim. Dari mana tuntunan ini gitu? Kita ini kayak orang Yahudi saja. Mau makan sebentar, makan ini dalam rangka apa? Sukses ujian PNS, doa dulu baru makan. Ntar makan ini dalam menghadapi apa? Sukses, misalnya ingin jadi pegawai negeri, doa dulu baru makan. Padahal kita dibimbing Rasul, mau makan dalam rangka apapun ya dimulai dengan bismillah. Habis makan ditandai dengan apa? Doa alhamdulillah.
spesial untuk berpuasa, apapun puasanya, termasuk puasa Ramadan, ada tambahan doa. Zahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insya Allah. Sebelum makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah makan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Spesial untuk berbuka puasa, puasa apapun ditambah doa. Zahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insya Allah. Zahabadz dhama'u, hilang sudah haus saya, lapar saya, sudah kenyang saya. Kalau gitu ditandai dengan godok gedang atau nasi. Ya nasi lah. Anak godok gedang aja nyelelit, durung wareg. Coba kita cari hadis. Apakah Rasul setelah takjilan 3 kurma itu makan lagi yang kedua? Habis sholat makan lagi? Nggak ada. Yaitu berbukanya Rasul. Ada yang interupsi, Ustaz, nanti sholatnya gimana? Ya nggak apa-apa, diundur. Makan paling lama ya 1/4 jam gitu. Pengalaman di Masjid Nabawi, jangankan bulan Ramadan, hari Senin, hari Kamis, atau hari-hari puasa Asyura, antara azan maghrib dengan iqamat itu pernah saya hitung rata-rata 45 menit, 3/4 jam, agar umat yang berpuasa biar makan berbuka terlebih dahulu. Kalau sudah selesai dengan teknologinya, dilipat 2, diputar seret, langsung masuk resep besar. Hitungan nggak sampai 5 menit bersih lagi masjid ini. Luar biasa, padahal kopi ya tumpah di situ. Tapi dengan plastik itu tinggal dilipat 2, masuk resep besar, bersih, sudah siap untuk dijadikan tempat sholat. Enggak apa-apa. Kita punya pemikiran, belani makan, sholatnya terlambat, gitu. Akhirnya santrinya pinter mengingatkan kiainya, Pak Yai apa belum baca hadis? Kalau disuguhkan makanan, sholat diiqomati, yang didulukan makan atau sholat? Makan, gitu. Ada kasus di sebuah masjid itu, dan saya pernah mendatangi masjid ini. Pokoknya Pak Yai ini memberi fatwa, habis azan maghrib nggak diberi kesempatan qobliyah, enggak, langsung qomat, begitu. Sayang belum ketemu langsung, belum bisa diskusi. Padahal ditemukan hadis sahih, shallu rak'ataini qoblal maghribi, shallu rak'ataini qoblal maghribi liman sya'a karahiyatan ayat takhizan nas sunnatan muttafaqun alaihi. Dan banyak hadis yang lain, kebiasaan sahabat kalau sudah azan maghrib mengambil sawari untuk takbir mereka
Sawari itu sering diterjemahkan tiang-tiang untuk dijadikan sutra. Kemudian selesai azan, mereka melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Dan ini tidak bertentangan dengan waktu terlarang melaksanakan sholat, karena pelaksanaannya matahari sudah tenggelam, bahkan sudah dikumandangkan azan. Itu gambarannya. Alhamdulillah di beberapa masjid sudah mulai berubah. Nah, kemudian kita ingin minum. Kalau minumnya dingin, tidak mungkin berkeringat. Padahal doanya setelah zahabat dhama'u wabtallatil uruq, bahasa kasarnya itu gembrotes keringet kula ya Allah gitu. Maka orang yang tahu tuntunan petunjuk teknisnya Rasul, hadis aplikasinya Rasul, kalau bisa minum itu yang hangat-hangat. Coba bulan Ramadan nanti minumnya jangan es, diganti apa Pak kira-kira? Teh. Tapi kalau perlu yang lebih panas itu jahe Pak, misalnya gitu. Atau ada yang campuran jahe itu, saya pernah dikasih orang itu enak sekali Pak. Apa namanya itu? Enak sekali itu. Jadi di dalamnya ada jahenya. Misalnya begitu. Hadis ini ketika saya ceritakan kepada adik saya yang dokter itu kagum ya. Bener Mas. 12 jam usus ini enggak kemasukan apa-apa. Ini kalau kemasukan barang dingin enak di mulut. Usus bisa brotoli katanya begitu. Orang Indonesia termasuk kuat-kuat ya Pak ya. Tapi kalau yang pertama kali itu hangat-hangat, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara medisnya, itu akan mempengaruhi pembuluh darah sehingga orang itu bisa kemeringat. Loh kalau kemeringat tandanya sakit atau sehat Pak? Sehat gitu. Itu dari takjilannya loh Pak. Belum nanti yang disantap. Siapa tahu walaupun makanan pokok kita itu kurma, nasi, kita akan mengkonsumsi kurma yang kayak Rasul dulu. Jangan kurma Nabi yang kecil yang walot itu olahnya Cina ya. Kurma gak cerdas dimakan, dinamakan Quran Nabi, sehingga membuat jamaah saya itu bangga. Saya sudah beli kurma Nabi, Ustaz, berapa 1 kilo? 15 real. Kurma Nabi 15 real gitu. Nuakannya penjual itu dinamakan kurma Nabi biar laris gitu loh. Sama dengan jual ketu ini Pak, dinamakan ketu haji. Padahal orang hajian tidak boleh ketuan Pak gitu. Ya gara-gara namanya kopiah haji, saya sering dipanggil Pak Kaji. Gitu. Masya Allah, teori bisnis gitu. Masya Allah gitu. Jadi kita tahu akhirnya etika berbuka itu kayak apa ya, yang dulu pernah dibimbing oleh Rasulullah. Setelah kembrotas keringet kula, wasabatal ajru insya Allah. Mudah-mudahan janji Rasul kokoh kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kalau berpuasa kok gelemprek, bahkan tidur, ditegur, kok tidur terus mas, ibadah katanya. Itu jangan disalahkan syariat puasanya. Kita yang harus introspeksi, kenapa saya berpuasa kok tidak sehat? Padahal Rasul menjanjikan kalau kita sehat berpuasa, mudah-mudahan tetap sehat, bahkan mungkin tambah sehat. Jadi yang disalahkan jangan syariatnya, kitalah yang harus mawas diri. Mungkin ada pertanyaan ya Pak ya? Monggo silakan. Monggo Bapak-bapak yang ingin bertanya atau ingin memperjelas atau ada yang belum jelas atau ingin dialog dengan Ustadz atau ingin cerita pengalaman takjilan boleh. Ini beliau silakan. Mohon tanya Ustaz. Boleh, monggo. Sampai dengan sore ini pemahaman kita itu kan takjil atau iftar itu kan memang korma yang disunahkan Nabi dalam jumlah yang ganjil. Itu kan sering diserukan oleh narasumber yang kita undang itu. Terus itu kira-kira itu dasarnya itu dari mana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya bagus Pak. Hasil penelitian luar biasa kurma itu Pak. Kita kan hanya memahami bagaimana kalau misalnya Rasul ke Indonesia kira-kira takjilannya apa gitu. Untunglah kalau ada kurma, lah kalau nggak ada gimana? Saya dengan pertanyaan itu teringat dengan teman saya Pak. Zakat fitrah itu tidak pakai beras Pak, pakai kurma. Telepon ke saya, alhamdulillah Ustaz, di masjid kami zakat fitrah tidak pakai beras tapi pakai kurma. Komentar saya, bagus. Kenapa? Kita ingin sekecil apapun ikut Rasul Ustaz. Bagus. Terus komentar Ustaz apa? Biasanya saya dimintai komentar Pak. Kali ini saya tidak komentar. Kali ini saya hanya mendoakan mudah-mudahan tidak sulit mendistribusikannya, tidak sulit membagikannya. Wah, besok hari raya itu telepon lagi sudah terkumpul hampir 3,5 kintal loh Pak. Iya Ustaz, susah baginya Ustaz. Sini nih orang miskin dikasih kurma tidak mau sombong. Subhanallah. Saudara selalu saja melihat orang lain dengan kacamatanya sendiri. Nah, orang nggak mau dikasih kurma, kok dikasih kurma gitu. Jadi jangan dinilai mereka sombong, kayak ono duit, wah disaut. Senengannya selalu melihat orang lain dengan kacamatanya sendiri. Saya tanya sekarang, kalau saya zakat fitrahnya pakai beras, menurut Anda apa tidak ngikuti sunnah? Bingung dia. Teksnya tidak ada. Anda mungkin belum tahu. Dulu memang teksnya nggak ditemukan, sehingga ulama menggunakan analogi, menggunakan kias. Kurma makanan pokok bangsa Arab, nasi makanan pokok bangsa Indonesia. Dengan cara analogi, boleh dong zakat fitrah pakai beras. Seiring dengan manuskrip itu sudah diverifikasi, alhamdulillah kita temukan nas yang sore zakatul fitri min ta'ami qaumin. Sekarang tidak perlu lagi model analogi atau kias. Kalau masyarakat itu makanan pokoknya gandum, ya zakat fitrahnya boleh pakai gandum. Kalau masyarakat itu makan pokoknya gaplek,
boleh zakat fitrah pakai gawe. Semuanya ngikuti tuntunan Rasul. Jangan dianggap orang lain tidak ngerti tuntunan begitu. Sikap Anda justru menunjukkan Anda lah yang tidak ngerti tuntunan. Kira-kira begitu, Pak. Ada analisa, Pak, bahwa kurma yang betul-betul baik itu sangat dibutuhkan bagi orang yang berpuasa. Tapi mohon maaf, tidak gampang mencari kurma. Alhamdulillah di negara kita banyak impor, yang dari Australia, yang dari Iran, yang dari Saudi, dan macam-macam jenisnya. Andai kan tidak ada, repot nanti itu. Di Pasuruan sudah diuji coba, alhamdulillah menghasilkan. Di Mojokerto malah hasilnya kurmanya kuning-kuning, enak ternyata. Saya nanam 2 sampai sekarang tidak berbuah-buah. Mungkin apa cuacanya nggak cocok atau salah nanamnya gitu. Jadi begitu, Pak. Kita hanya memahami, oh itu hadis disampaikan Rasul di Mekah. Sama dengan begini loh, Pak, mohon maaf, Pak, ya. Di antara doa iftitah kita itu kan Allahumma silni min khotoya bil ma'i wasalji wal barodi. Tolong, Pak, jangan dipersepsikan di Indonesia, Pak, apalagi di daerah yang dingin. Waduh, mandi dengan es kaduan, Pak, gitu. Kapan ya dipersepsikan mandi apa, Pak? Madu, mandi kembang, mandi apa lagi? Susu, mandi uap. Oh gitu. Lah di mana saya pernah mendatangi Nongko Jajar, Pak, dinginnya kayak gitu. Kemudian doa iftitahnya mudah-mudahan mandi pakai es, ya tambah kadung, Pak, gitu. Itu ceritanya. Mengalirlah, rumah yang di bawahnya mengalir sungai. Loh, di Indonesia wassalam, Pak, gitu. Di Indonesia di bantaran aja kelelep, Pak, pemane di atas air, wassalam, kentir nanti, Pak. Jadi begitu kira-kira memahami teks hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.